Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Pada kali ini saya dikepung 3 orang marsekal. Jadi kita mau bicara tentang postur kekuatan TNI AU dan masalah-masalah yang mengikutinya. Dan pada kesempatan ini saya mendapat kehormatan yang senior dulu Pak. Senior, iya. Ini senior kita, 3 orang ini adalah tokoh-tokoh bangsa, pemikir dari TNI, kebetulan berasal dari TNI AU. Yang pertama, Marsikal Muda TNI Purnawirawan JFP Sitompul. Jabatan terakhir beliau adalah Irjen TNI. Itu tahun berapa Pak Tompul? Irjen AU di tahun 2015. Oke, Irjen TNI AU. Oke, tahun 2015. Tapi Bapak pernah menjadi Panglima Komando Pernah, Pertahanan 2012 Udara. ya. Nah, yang berikutnya ini keren ini Bapak ini pengalamannya menarik. Beliau adalah Marsikal Madya TNI Purnawirawan Hadian Sumita Atmaja dari Sunda Pak. Sudah. Wah, luar biasa. Sudah kelahiran Jawa. Sudah keluar Jawa. Beliau jabatan terakhir adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Tahun berapa Pak Hadian? Tahun 2017 sampai 2019. Masih era Pak Jokowi? Bisa. Sudah Oh, baru Jokowi. kemarin ya Pak? Ya? Baru. Oh, masih anget, fresh. Masih fresh. Dan yang ketiga sudah tahu semua sahabat saya, Marsikal pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto. Beliau adalah Direktur Kajian Militer dan Ankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Waktu di TNI, jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Penerangan TNI AU. Ini beliau ini semakin lama semakin muda Pak Dian. Mau dicopot dulu Pak. Ya. Ngikutin beliau nih. Di monggo dicopot aja Pak. Ini kami bertiga penyintas Pak Stempel aman Bapak. Jadi aman. Udah vaksin. Ada vaksin juga. Sahabat Indonesia, kali ini kita ngobrol di restoran yang sangat indah di Balai Bengong. Itu di Komplek Angkasa dekat Halim Perdana Kusuma, dan pemiliknya juga Marsikal juga. Jadi Marsikal Madya TNI Purnawirawan Gede Made Oka. Made Oka. Beliau yang terakhir Wakasau ya Pak ya? Wakasau juga. Wakasau. Jadi ini serba TNI AU hari paling. Oke, Mas Dwi, ini kira-kira apa yang mau dibahas dengan beliau-beliau ini? Mumpung ada Pak. Begini, terima kasih Mas Rudi. Ini yang hadir di hadapan kita ini kan mantan-mantan Pangkohan Unas. Oh. Ya, Pak Sitompul dulu pernah menjadi Pangkohan Unas tahun 2012. 12. Kemudian Pak Hadian juga pernah. Nah, kita pengen mengulik ini pengalaman beliau waktu menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Mas, ini penting. Mungkin bagi TNI militer tahu apa Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, tapi sahabat Indonesia belum tahu. Iya, itu justru apa itu Mas? Itu komando utama dari TNI AU gitu? Begini. Perlu ceritakan dulu Mas. Kita serahkan ke beliau-beliau. Oh iya. Oh iya, bekas Panglima semua ya. Beliau tahu. Yang mana dulu? Yang senior dulu atau Yang pangkat dulu lah. Maaf, Pak Sitompul ini angkatan tahun 80 ya Pak? 80. AU Pak Adian? 83. Oh, Pak Takat 83. Ya, Pak Agus Supriyatna juga? 83. Pak Yan Mangisa juga? Yan Mangisa, oh, ya. gitu. Jadi agak sedikit Pak ini Pak, nepotisme. Wajar. Oke Pak Adian, mohon maaf sebelum kita bahas tentang permasalahan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, apa sih Pak sebenarnya Komando Pertahanan Nasional itu? Jadi Komando Pertahanan Udara Nasional yang selama ini dikenal sebagai Kohanunas, itu tadi sampaikan sudah salah satu komando utama TNI yang tugas pelaksana intinya adalah tentang penegakan kedaulatan udara negara di udara. Gitu. Ini di bawah Panglima TNI atau di bawah Kasau? Mohon maaf nih, waktu Pak Sitompul, saya sebagai Panglima di sana, komando ini masih di bawah Panglima TNI. Panglima TNI langsung. Selanjutnya saya dengar ini sudah berubah, akan dikembalikan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Oh gitu. Tapi kemarin saya melihat pelantikan itu masih Panglima TNI ya. Panglima Masih, TNI, iya. masih ya. Iya. Artinya organisasi itu belum diresmikan atau gimana? Secara legal yang saya dengar dari keputusan presidennya sudah ada. Ya, Hanya betul. surat keputusan panglimanya yang belum saya dengar. Itu Jadi ya. validasi organisasi Pak? Iya, validasi organisasi. Jadi nanti Panglimanya bintang 3 begitu? Rencananya begitu. Oh, iya. Rencananya begitu. Itu di bawah Kasau, nanti Kohanutnas namanya akan berubah menjadi Koops Utnas.
Itu membawai koops. Koops, membawai. ya. Oke, iya. Iya, karena Jadi sekarang ada 3 koops kalau nggak salah Pak. Iya. Sekarang. Ada 3 koops ya. Iya. Mas dia apa lagi masalahnya? Waduh Mas. Itu mungkin Pak Hadian tadi belum selesai itu. Oh, gimana? Selanjutnya ya, yang tadi itu salah satu tugasnya adalah penegakan kedaulatan negara di udara yang pada saat itu Kohanutnas itu tugasnya hanya sasaran-sasaran udara, gitu kan. Sedangkan sasaran-sasaran yang dibilang sasaran strategis, sasaran taktis itu dilaksanakan oleh koops saat itu. Oh. Nah, sehingga susah di dalam komandonya gitu. Artinya kenapa sih tidak dijadikan satu saja 3 operasi ini, operasi udara, operasi strategis, operasi taktis ini di dalam satu komando. Dari ide itulah kemudian muncul bahwa Kohanutnas dinaikkan statusnya, kemudian membawahi itu sehingga satu komando di bawah Kohanutnas apapun itu sasarannya, baik udara maupun darat gitu. Jadi penjaga udara Indonesia itu Kohanutnas itu Pak ya? Iya. Sebetulnya itu ya. Iya. Nah, sekarang Pak, kalau zaman sekarang ini kan bukan hanya sekedar perang udara, tadi saya sampaikan sama Pak Tempel, sudah mulai perang cyber juga yang di udara juga. Apakah ini termasuk skup dari Komando Pertahanan Udara juga? Sekarang saya kira Harus ada perkembangan sudah masuk sekarang. Iya. Waktu zaman Pak Topo saya belum begitu. Karena cyber itu dunia kan berkembang Pak. Iya. Tantangannya berkembang kan zamannya berkembang. sekarang sudah menuju ke sana lah, untuk menuju ke perang cyber ya. Iya. Harusnya diarahkan ke sana Pak ya. Karena kalau di Amerika itu kan cyber juga di bawah Angkatan Udara juga Pak ya. Air Force di Amerika. Ya. Itu ujung tombaknya cyber Amerika itu ada di udara. Bintang 5. Ya, Pak Topo Bintang 5 Pak. Oke Pak Topo mungkin bisa memberikan tambahan Pak tentang itu apa Kohanutnas dan perannya dan mungkin menghadapi ancaman yang ke depan ini seperti apa kesiapan kita. Mungkin saya cerita dulu, mungkin agak mundur ke belakang. Baik, silakan, Pak. Boleh ya. Ya. Biar semua juga bisa paham bahwa Kohanutnas ini adalah Komando Gabungan Khusus, Kogabsus. Kogabsus, oke. Nah, diresmikannya itu di tahun 62 dengan adanya Kepres nomor 8 garis miring PLM Des PS tanggal 9 Februari ya. tahun 1962. Itulah menjadi cikal bakal hari ulang tahun Kohanutnas. Oke. Nah, dahulu Kohanutnas itu membawahi ada nama Satuan Rudal, Satuan Buru Sergap, dan Satuan Radar. Oke. Nah, dengan berkembangnya zaman dan juga kemampuan negara, akhirnya Kohanutnas itu saat itu ya hanya memiliki satuan radar dan rudal yang non aktif. Nah, baru setelah beberapa saat kebelakangan ini ada pemikiran. Sebenarnya pada waktu saya cerita sedikit pengalaman. Pada waktu saya menjadi Pangkohanutnas, di saat ada undangan untuk kunjungan balik dari counterpart saya di Singapura, saya sudah mendiskusikan tentang Kohanutnas di masa depan. Saat itu Singapura itu sama juga sebutannya EDOC, Air Defense Operation Center. Oke. Tapi saya bercerita bahwa saya berkeinginan untuk menyatukan seluruh komponen komponen kekuatan udara menjadi satu komen. Nah, di Singapura sudah berjalan langsung. Namanya EDOC juga, tapi Air Defense and Air Ops Command. Jadi bukan center lagi, command. Nah, memang di situ ada juga satu katakanlah kerinduan kita untuk bisa terlaksananya namanya Unity of Command. Jadi di Kepres nomor 8 garis miring PLM garis Des PS itu, di situ sudah terjadi suatu pertemuan antara pimpinan Kohanut Angkatan, Darat Laut Udara, Kohanut GAP pada waktu itu sudah ada, dan Menpangau karena dulu pasal itu bersifat Menpangau. Nah, Bapak Presiden kita yang pertama itu melihat bahwa siapa yang menguasai udara itu menguasai keseluruhan gitu. Jadi beliau makanya keluar namanya Kepres nomor 8 tahun 62 itu. Jadi disitulah yang kita kenal bagaimana pengendalian tunggal dalam operasi pertahanan udara. Nah, sekarang memang akhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Hadian, orang bercerita bahwa Hanut itu targetnya adalah sasaran di udara. Padahal konsep sebelumnya sudah jelas itu kan. Nah, bercerita tentang Kohanutnas masa depan, memang tidak ada kata
mundur kecuali kekuatan udara semuanya terintegrasi di dalam satu komando. Iya, betul. Nah, ini memang kuncinya. Jadi unity of command, decentralized in execution. Nah, siapa pimpinannya? Nah, saya cerita balik juga ke belakang. Pada waktu Ibu Megawati menjadi presiden, kita pada waktu itu demo, Kohanunas demo di Senayan. Beliau bertanya, loh, kenapa Kohanunas ini bukan di bawah presiden? Yang lain-lain di bawah presiden, yang nasional-nasional ada nas-nas itu Pak ya. Iya. Basarnas gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah ditawarkan green light dari seorang pimpinan negara. Ya, mudah-mudahan walaupun tadi disampaikan ada rencana ada organisasi baru, mudah-mudahan tidak lepas atau tidak menjadi rancu siapa pengendali operasinya, gun kuatnya. Karena kalau berada di bawah Kasal, oke, di bawah Kasal ada baiknya juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada fungsi angkatan adalah fungsi pembinaan. Nah, ini kan sebenarnya apa bedanya dengan yang lalu? Nah, yang kedua yang mungkin kita perlu antisipasi dengan adanya nanti bentukan baru, bagaimana dengan nasib Kepres nomor 8 ini? Apakah kita akan merubah juga hari lahirnya Koops? Apa tadi namanya Pak Dian? Koops Unnas. ya. Berarti baru 1 tahun nanti umurnya. Oh, gitu. Menurut Pak Dian gimana? Usulan beliau ini lumayan menarik juga nih Pak menjadi wacana. Ya saya kira ini jadi sudah wacana umum ya di kita di TNI, di senior juga begitu gitu. Keinginan kita sudah lama sebetulnya. Kenapa unity of command itu tidak dibentuk dari dulu gitu kan. Karena tadi bingung kenapa Mas? Karena peralatan sebetulnya yang dipakai oleh Kohanunas itu waktu sekarang pun itulah peralatan yang dipakai oleh Koops gitu loh. Gitu. Punya TNI Sehingga, udah ini ya. kenapa tidak satu saja gitu kan. Sekarang Kohanunas kalau mau mengadakan operasi pinjem istilahnya. Dulu tadi sampaikan Bantopol, dulu kita punya satuan rudal, satuan radar, buru sergap sendiri. Tapi di tahun 85 kita ada reorganisasi. Itu dikembalikan semua. Jadi hanya kalau perlu saja Kohanunas. Akhirnya kan memperpanjang chain of command gitu. Ya kan? Ya sekarang aja lah gitu aplikasi di lapangannya. Sekarang nih misalnya radar kita di Merauke, radar kita di Timika, radar kita di mana Saumlaki sana, gitu kan. Dia menangkap satu target saja, gitu. Satu target artinya satu target itu berarti dia sudah dalam cover radar di 240 mile. Kalau itu satu pesawat dengan kecepatan 500 knot untuk sampai sasaran hanya 15 sampai 20 menit. Oke lah, kita anggap itu adalah sasaran tidak dikenal. Setelah di cross check melalui perizinan segala macam. Tidak ada perizinan, kemudian satu-satunya untuk identifikasi adalah pesawat nomor sergap. Satu saja, Mbak. Ke arah Timika, nggak usah bawa bom, nggak usah bawa roket, peluru aja, nembakin Timika, dudu, siapa yang mencegah? Mohon maaf, TNI Angkatan Darat punya dia kekuatan yang mampu mencegah serangan udara? Nggak ada. Angkatan Laut kapalnya punya di sana? Nggak ada. Udara nggak ada juga. Paling dekat mana? Makassar. Makassar dia harus si komandan santranya kontak ke komandan Kosek namanya, Pangkoseknya ke Kohanunas, Kohanunas mungkin ke Panglima gitu kan. Itu change of command gitu. Ini mungkin pesawatnya mungkin sekarang ini di hanggar, penerbangnya sudah kembali. Berapa lama dari Makassar ke sana? Kan gitu, ke Timika. Itu 2 jam hampir. Berapa lama nyiapkan ini, Pak? Pesawat diisi bahan bakarnya, diisi pelurunya misalnya kan. Mungkin sampai 4 jam, sementara dia cuma butuh 20 menit. Balik, siapa yang cegah? Tidak ada yang mencegah. Itulah, Pak. Terus solusinya seperti apa, Pak Dian? Ya? Solusinya seperti apa? Saya sudah pernah usulkan. Kalau saya menginginkan, mohon maaf, kita punya satu flight di lanut-lanut di luar. Di luar itu di mana? Di luar lanut induk maksud saya. Di luar lanut induk misalnya di Merauke, di Kupang, sini harus ada. Kan di Madiun sudah ada. Jakarta harus ada. Kemudian ke Aceh ada, Natuna harus ada. Itu standby 24 jam Pak ya? 24 jam. Standby gitu. Nah ketika ada sasaran udara, dia wah. Satu flight ya Pak? Hanya 15 menit, 15 menit udah. Udah hancur juga Pak. Ya kita bukan berandai-andai, tapi serangan itu antisipasi serangan itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja gitu. Itu yang kita inginkan Kohanunas itu begitu. Paling tidak kalau ada idealnya, apakah sampai sekarang masih seperti itu? Masih.
Gimana ya Mas? Masih. Harusnya seperti apa Pak? Apakah di rantainya tetap tadi di bawah TNI AU, Kasau, atau yang tadi Pak usulan Pak Tombol tadi? Kalau saya bilang di bawah langsung presiden aja. Ya lebih bagus lebih Mas praktis Sofian. gitu ya. Iya. Tapi sekali lagi kembali kepada ya alatnya. Iya, keinginan kemudian alatnya harus ada. Paling tidak, bayangin Pak Mas Rudi, kalau kita punya satu flight aja, kalau kita bicara satu flight itu bisa anunya 4 pesawat. Standarnya ada 4 pesawat. Nggak usah 4 pesawat, 3 pesawat aja. 3 pesawat tempur ya di Merauke tadi, di Kupang, di Biak, kan? Kemudian Tarakan, ke sini dari Tarakan ke Natuna, kemudian Aceh, kemudian ini ibu kota. Ibu kota itu penting. Ingat kejadian 9/11? Telat kita, gitu loh. Telat. Sekarang mohon maaf. Dari Pulauan Seribu ke tengah kota berapa menit itu? Kalau misalnya ada yang belok ke kiri aja, siapa yang mau mencegah? Aircraft carrier kan. Apa pesawat dari Madiun? Pak, hadiahnya menakutkan saya. Kita paling tidak Pak. Iya. Kalau Mikirnya kita ke depan, ya, ya. ke depan. Kalau kita tadi sudah punya itu satu flight di sana, Aman. ada nilai apa? Nilai deterrent, penggetar. Orang akan sekarang Pak, mohon maaf lah saya sampaikan. Sekarang kita tinggal nonton aja kalau ada pelanggaran di atas Aceh, pelanggaran di atas Papua, cuma nonton aja, paling dilaporkan secara diplomatik. Itu yang terjadi gitu loh. Tapi kalau kita ada satu flight di sana, memang ada masalah, artinya ada persoalan tidak mudah. Tidak mencukupi juga jumlah. Tidak mencukupi pesawatnya, tidak mencukupi penerbangan. Tapi penerbangnya. harus dimulai, paling nggak mulai satu pangkalan dulu lah gitu. Nah cita-cita saya ketika itu sudah ada di satu pangkalan yang permanen, itu bisa menjadi cikal bakal skadron nantinya di sana, Pak. Oh iya. Ya kan? Misalnya satu flight di mana di Yang Merauke gitu kan. Pesawatnya apalah silakan. Itu ada penilaian intelijen, penilaian segala macam kan gitu ya. Satu flight di sana permanen. Kalau kita mau nambah, punya duit cukup beli satu pesawat, tambahin sana. Tahun depan punya duit cukup untuk beli 2 pesawat, tambah. Lama-lama jadi skadron, Pak. Oh, Jadi tidak harus suatu Itu langsung nggak begitu harus, Pak. Pak. Kita sesuaikan dengan dengan kemampuan kita ancaman. Itu gimana Pak? Saya kok jadi khawatir nih Pak. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Hadian tadi kan memang sudah itu dalam konteks penggunaan pesawat tempur. Iya. Kita juga bisa melihat ke aspek yang lain, Iya. peluru kendali. Nah, jadi saya cerita sedikit. Pada waktu saya jadi ASOP Koanudnas, Pangkoanudnas, saya ditanya sama Kasum, "Dek, kalau kita punya duit, kamu mau minta dibeliin apa?" Saya bilang rudal, Pak. Loh, kenapa rudal? Rudal nggak bisa diajak nego, saya bilang gitu. Begitu dipencet, berangkat, saya bilang gitu. Tapi kalau pesawat ini, kita pun misalnya namanya ada waspada hijau, kuning, merah, ada siap tempur 3, 2, 1, tetap dampak dari pesawat tempur berbuat sesuatu itu internasional. Ya kan? Tapi kalau rudal sesuai dengan alertness yang kita miliki, kita sudah memberikan peringatan sesuai dengan ADIS kita, Air Identification Zone itu, tadi. Dia masih berani masuk, tembak saja. Jadi saya ingat cerita pada waktu habis perang Teluk. Jadi atan kita yang ada di Irak itu bertanya kepada saya, "Dek, kok pesawat multinasional bisa ketembak jatuh? Padahal katanya sudah kekuatan Irak sudah dipretelin." Oh, ingat Pak, mereka punya radar pasif, rudalnya masih ada Pak, disembunyikan di loji-loji bawah tanah. Jadi pada waktu dia masuk entrance itu mungkin yang kedapat pertama kali adalah speed dan ketinggian. Layer kedua dia dapat arah, layer ketiga tembak, jatuh. Nggak ada alasan. Nah, jadi pemikiran-pemikiran ini yang sebenarnya harus kita berikan maksimum supaya ada sedikit namanya perubahan-perubahan cara berpikir kita untuk menciptakan bagaimana sistem pertahanan udara yang benar-benar kokoh dan disegani kawan dan lawan. Mungkin itu. Kajian seperti ini sudah pernah dilakukan Pak oleh teman-teman TNI AU? Kalau kita sih sebenarnya sudah masuk kepada Renstra ya Pak Adian kalau nggak salah ya. Tapi realisasinya? Nah, itu yang nggak tahu karena saya cerita sedikit pada waktu saya bercerita tentang rudal, saya mengumpulkan senior-senior saya yang dulu pengadaan SAM 75. 175. Mereka mengatakan 5 tahun mereka mempersiapkan itu. Ya. 5 tahun. Nah, salah satu contoh soal di daerah Halim ini kita punya satu rudal. Itu sudah kita bereskan kok, sudah kosong itu.
Karena kita rudal yang sekarang ini kan tidak perlu seperti zaman dahulu kala. Kita bisa taruh di bawah tanah. Ya. Kita hanya perlu areal mungkin yang aman 20 meter persegi cukup, tetapi jangan ada penghuni ya. Ya, harus aman. Karena pada waktu dia diluncurkan pasti ada efek blast kepada yang lain kan gitu. Radius berapa itu Pak biasanya Pak? Ya, 20 meter. Tergantung ini besarnya rudal ini. Karena kalau rudalnya jarak tembaknya 300 kilo, ya mungkin cukup besar itu. Roket pendorongnya pasti besar itu. Kita belum punya. Belum. Sudah dalam konsep kembali lagi. Masuk Restra sudah, tapi Restra yang beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak Gitu kan, salah gitu. harusnya sudah ada ya. Pak Adian menjabat Panglima harusnya Banyak sudah yang ada. nawarkan, Pak. Iya. Nawarkan sih banyak. Ini Nah, itu. Emang mahal sekali ya Pak ya? Oh iya. sekali. Loh, Tergantung pertahanan mahal itu. Ya, relatif. Kalau kita bicara mahal, kita beli dari Korea Utara, mungkin ada duit, ada barang. Ada Iya. Kan gitu. gitu. Nah gini, Pak Rudi, ini menarik apa yang disampaikan Pak Hadian tadi ya. Itu kita membuat flight ya Pak, Flight ya. flight di tempat-tempat tertentu ya. Ya. Kalau bisa itu statis di situ, kemudian bisa dijadikan embrio untuk mendirikan satu skadron di tempat tersebut ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Adian, sekarang kita punya berapa sih pesawat tempur kita ini? Kan untuk ini juga, misalnya taruhlah kita ambil yang minim 3 pesawat terbang di masing-masing titik tadi. Kita minimal butuh lumayan banyak juga pesawat. Iya. Ya. Iya. Ya kita tahu lah berapa sih jumlah pesawat kita gitu. Nah iya. Walaupun secara jumlah barangkali banyak gitu ya. Tapi yang operasional berapa juga. Nah, gitu. itu dia, Ketika kesiapan operasional, misalnya ya, mohon maaf nih, seperti Skadron 11 Ya. dan Sukhoi 27 gitu kan. Dari berapa? Dari 16 pesawat gitu. Berapa persen yang berfungsi Pak? Nah, siap gitu. itu, siap Yang operasional. siap Ya, operasi operasional lah. berapa Iya, kan iya. gitu. Oke. Kemudian F16 di Pekanbaru, F16 di Pak, isu di luar yang kanibalisme itu terjadi katanya? Belum saya sih? kan enggak, sekarang udah Udah lagi ya? Itu dulu Oke, Pak, baik. mungkin kita akui dulu Ya, mungkin ya, pernah terjadi. ya. Sekarang enggak. Selama era Pak Tompul jadi inspektorat Irjen. juga kan. Saya kira lebih tahu beliau. Tapi saya yakin udah enggak ada lah Tapi itu. katanya dulu Pak Tompul galak ya, Pak? Benar? Jangan dibawa-bawa. Tapi saya dengar juga Beda. isunya, Pak. Lain, Waktu baik. jadi taruna beliau melindungi Oh, iya. junior. iya. Benar ya Pak? Dan kita, dannya dia Bang ya? Saya Kasimpa. Kasimpa. Logistik Tadi- juga. Iya. Oh, sama Melindungi junior itu. Melindungi Enggak pernah junior. dia enggak pernah marah sama saya. Enggak tahu apa Pak Dwi. Oke. Jadi sebetulnya Pak, Begitu ya. tadi itu yang sampaikan Pak Tomo ketika ada apa namanya suatu deployment pesawat tempur tadi, sebetulnya bukan efek keamanan saja di bidang sosial sebetulnya, karena ketika ada pesawat tempur di situ selalu ada pesawat SAR, helikopter, Ya, gitu. ada Jadi kita hanya bicara pengikutnya. baru pesawat tempurnya Motornya. enggak. Harus ada pesawat SAR-nya. Nah, Ya. pesawat SAR ini ketika tidak ada kegiatan perang lah katakan gitu. Dengan kondisi sekarang itu kan pesawat SAR-nya itu bisa digunakan untuk bantuan bencana alam segala macam gitu. Itu sebenarnya ada efek-efek yang itu gitu. Dan tadi kalau Bang Tompul sebetulnya rudal itu bisa kita bikin, tinggal mau nggak? Nah itu dia. Radar pun Pak. Saya bicara radar. Ini Mas, kemauan itu loh Mas. Industri dalam negeri belum bisa Pak untuk rudal. Bisa. Bisa. Kita kan sudah pernah demo kan Loh. tahun 62 ya, yang mengenai roket Sudah dari darat ke udara kan tinggal dibikin 59 tahun guidance, tinggal jadi guidance-nya sama hulu ledaknya jadi. Kenapa mampet Pak Adi? Nah, ini perlu will Pak. Nah, Oh, will-nya ya. Kemauan. Political will-nya, oke. Saya sudah pernah, Pak Tompul soal rudal. Saya di Kuanunas mengumpulkan, mohon maaf, mitra-mitra yang punya kemampuan membuat komponen radar, Pak. Dan saya sudah pernah lihat sendiri satu perusahaan di Cikarang itu, dia sudah mampu membuat cabin, ops cabin namanya, operational cabin untuk radar. Kemudian dia sudah bisa untuk bikin alat komunikasinya segala macam. Memang ada lah komponen yang harus kita masih impor ada. Tapi paling tidak itu harus kita mulai gitu kan. Iya, Harus kita wujudkan. Nah, ini pewujudan ini memang perlu will gitu. Wah, sekarang ini. Will dari banyak pihak. Banyak pihak, Banyak betul. pihak, Banyak bukan pihak dan hanya dari mohon maaf, ya, pemerintah saja. kebijakan yang tertinggi. Nah, kalau begini Pak, ini kadang-kadang nih mohon maaf nih. Karena kita ini dilihat presiden loh Pak. Saran konkretnya apa untuk
ini tadi? Alhamdulillah kalau industri. Komando pertahanan pertama Komandan ya, Komandan Komandan dulu, ya. yang kedua masalah industri pertahanan udara. Nah, saya sudah sampaikan Pak ke Presiden. Oh, langsung Pak Jokowi. Sudah. Saya waktu saya Panglimanya Unas, Panglimanya Pak Muldoko, kita diundang makan siang. Panglima dengan asisten, dengan Panglima Komando diundang makan siang di istana. Saya sampaikan soal bagaimana menerobos atau mengambil terobosan memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Salah satunya adalah radar. Itu bisa kalau kita mau. Dan itu sudah ada yang menyanggupi untuk mindahin radarnya, silakan Anda Pabriknya pakai ke sini. pabriknya di Indonesia. Iya. Jadi sudah sampai surveinya itu di Sumarmo dan Bandung. Jadi sebenarnya kita Siapa sudah sebenarnya yang mau follow up nih seharusnya Pak? ya sebenarnya kalau kita mau jujur Banyak kan pihak. kita nggak kurang orang-orang pinter Pak ya. Masalahnya orang-orang pinter kita Yang ini minterin juga banyak, Pak. Dipakai atau enggak atau kalah sama orang yang keminter gitu ya. Oke, itu dari segi radar tadi Pak. Kalau dari Pak Tembu apa sarannya Pak untuk ke negara ini? Kalau saya sih tidak lepas dari bagaimana kita tetap berbicara dengan Renstra, Pak ya. Renstra ini kan berkaitan dengan kemampuan negara. Iya. Skala prioritasnya mana? Kalau ditanya skala prioritas, jangan serahkan kepada orang yang salah. Carilah orang yang pas. Karena misalnya contohnya tadi bilang Pak Adian ya, bagaimana kita menempatkan bare base konsep di mana ada pesawat. Kalau kita kasih ke orang lain, mungkin dia katakan, oh enggak, taruh aja di Jakarta. Loh, emangnya Jakarta doang yang perlu dijaga? Kan enggak kan? Ya. Karena kita yang di lapangan ini yang paling tahu. Nah, oleh sebab itu ada kalanya top down, ada juga harus bottom up. Iya. Jadi tidak bisa di tengah-tengah ini bingung, ambiguous gitu. Nggak boleh. Nah, oleh sebab itu tadi dengan adanya pertemuan-pertemuan dan namanya istilahnya kalau sekarang Pak Adian fokus group discussion. RGD. Oke, RGD. Saya kira kita akan menuju kepada arah yang benar. Iya. Ya, jadi udah waktunya lah kita tinggalkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, golongan. Kita bicara mengenai nasional. Supaya terarahkan gitu kan. Ada kita tahu ujungnya tahun sekian harus seperti ini gitu loh. Jadi jangan sampai 2045 100 tahun Indonesia merdeka menjadi superpower tapi ada kurangnya gitu loh. Jangan sampai. Yang terjadi super people banyak Pak. 370 Super people. Iya, banyak banget. Mas, saya tertarik Pak Tumpul kebetulan dari Pak Adian juga senior di angkatan AU. Beliau kan pernah di Sesko AU gitu ya. Oh, pernah. Pendidikan Pak. Nah, sekarang saya tanya, ini tantangan zaman berubah pasti. Ya. Ada cyber, ada asymmetric war dan sebagainya. Betul. Nah, kita bicara TNI AU. Kesiapan SDM TNI AU, apakah sudah dilakukan dengan penyesuaian kurikulumnya itu Pak? Jadi yang berbicara mengenai tanggung jawab kurikulum silabus itu adalah Binkur yang ada di Mabes Angkatan Udara. Oke. Kita sekarang sudah Kodiklat AU sudah ada. Oke. Oh iya. Jadi saya kira mereka-mereka inilah yang akan berbicara mengenai bagaimana doktrinnya, bagaimana cara pendidikannya dan juga implementasi untuk bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, kalau saya melihat dengan adanya Kodiklat AU, saya menjadi optimis. Oh, iya. Cuman kita melihat Labinkur, saya melihat orang-orangnya masih perlu di-upgrade. Karena pagi ini kita bicara jujur ya. Selama saya di Serenum Mabes TNI kurang lebih hampir 3 tahun, alokasi untuk Dik LN kita itu boleh dikatakan hampir nggak terpakai. Pak. Pendidikan luar negeri. Oh, luar negeri. Oh iya, baik. Why? Kita membutuhkan transfer of teknologi dan transfer of knowledge. Yes, setuju. Kalau kita hanya mengandalkan di dalam negeri, oke, kita apresiasi kalau memang mampu. Tapi kalau namanya percepatan ya tidak mungkin tidak harus ngirimkan orang keluar. Jepang tahun 45 hancur, betul ya? Dia sekolahin orang-orangnya di luar. Boleh dikatakan bukan transfer, curi teknologi. Curi teknologi ya. Balik lagi tahun 70 dia booming. Itu. Jadi kita jangan malu-malu lah untuk sekolahin orang kita di luar negeri. Tergantung will ya Pak. Nah, jadi Bukan yang will satunya ya. Tapi gini, Mas Rudi. Apa itu? Ini kan baru kemarin kita dengar will dari Presiden Pak Jokowi ya. Cintailah produk dalam negeri. Oh iya. Tapi nggak perlu benci loh ya. Nggak boleh gitu. Dalam konteks alutsista ya, Oke. untuk memenuhi kebutuhan alutsista. Kenapa kita memanfaatkan kemampuan kita yaitu industri dalam negeri? Pak Adian tadi sudah cerita untuk membuat sebuah radar Komponen radar. komponen radar aja kita punya kemampuan. Betul. Kenapa tidak?
Yang di Karena Kerawang begini. tadi itu bisa dijalan Pak, yang di Kerawang. Dia itu hanya operasional cabin, No. dari cabin. Upscale itu bisa Off- dikembangkan. off-cabin kan Tapi di itu dalamnya sudah ada. cikal bakal. Jadi, Bisa menjadi dikembangkan, cikal bakal, gitu. Pak, ya? Cikal bakal. Gitu. Karena ada sebagian orang dari kita ada misalnya nih, ini sudah bisa diproduksi oleh satu BUMN tertentu misalnya. Dia orang udah nggak percaya, enggak dia sebagian masih beli. Padahal mereka itu harus tahu tidak ada satupun perusahaan yang bisa memproduksi apalagi sistem dengan sendirinya. Betul. Pasti ada Kolaborasi, kolaborasi gitu ya. dengan Betul. perusahaan-perusahaan lain gitu loh. Ya. Ya kan? Apalagi ya mohon maaf BUMN kita dengan segala keterbatasannya ya kita harus mengakui dong kalau kita mampu gitu kan. Jadi saya mau cerita sedikit nih Ya. Pak Dwi ya. Jadi pada waktu zaman F5 masih operasional, pernah satu saat karena kita nggak punya SAKA. SAKA itu adalah suatu peralatan yang diperlukan untuk computerize di F5 untuk apanya? Untuk semi damper Semi segala damper, macam ya. gitu, segala macam ya. Itu di grounded gara-gara SAKA-nya nggak ada. Sama anak-anak kita dibongkar, dicari di mana di Mangga Di 2. Glodok. Glodok Di Mangga Glodok 2. waktu itu ya. Jadi, Bisa. jadi Luar biasa. jadi sebenarnya mau dibilang apa? Kemudian radar APQ 159 yang dulu dibikin APQ, F5 itu tidak ada lagi pabriknya. Di cloning sama kita bisa. Jadi kemampuan Terus kan masalahnya di hebat. mana Pak dia? Kembali ke will, Pak. Iya, kembali ke will yang harus diberikan kepada satu lembaga barangkali. Kalau perlu satu perorangan yang diberikan otorisasi gitu dengan mungkin Tugas. kepres, dengan kepres membentuk satu konsorsium Dan target. ya, Harus dan ada target gitu. Dulu Pak, zaman ini- Pak Habibie kan ada badan industri strategis ya Pak ya? Ya, Apa perlu ada lagi seperti itu ya untuk BUMN yang strategis itu ya? ya sekarang saya termasuk kan industri strategis kita kan masih ada gitu. Oke, tapi kan belum dibadain kayak dulu Pak dalam satu komando Belum gitu. disatukan dalam satu rumpun gitu Sama ya. satu rumpun gitu. Ya. Nah, Dulu kan 10 kalau nggak salah Pak. Ada Ya. 10 perusahaan masuk dalam ya, BPIS gitu kan. Bumnis namanya. Bumnis dulu. Sekarang Bumnis dulu. ya. Masih ada termasuk PAL, PTDI, Ya, kemudian, Dahana, LEN, segala macam ya. Krakatau LEN, Steel. Inti. Itu masih dalam Bumnis. Yang lain-lain kan swasta kan gitu. Nah, dulu Pak, dulu ada proyek prioritas namanya. Iya. Proyek prioritas nasional di bidang industri pertahanan. Mulai dari pesawat tempur, pesawat permukaan, pesawat selam, ada roket, ada roket, propelan nggak salah, kemudian radar. Radar ini Indra, terakhir. penginderaan ya. Iya, radar penginderaan. Saya sebetulnya bukan apa-apa lah. Dari 6 ini Pak sebetulnya, walaupun ini berjalan roket sama propelan ini, sedang berjalan kalau nanti Bapak ada kesempatan ke Litbang, iya, Litbang Litbang Kemhan. Kemhan. Itu sampai di mana? Itu kita untuk calon rudal tadi, roket dengan propelan ini, untuk calon bikin rudal. Kalau saya radar ini juga visible. Kenapa? Karena tadi itu saya sudah mengumpulkan Pak, teman-teman mitra ada lebih dari 15 orang gitu. Saya sampaikan, mari kita bentuk konsorsium untuk mewujudkan radar nasional ini sebetulnya kita mampu nggak ya? Mereka setuju Pak semua. Memanglah seperti Pak Dwi tadi bilang, kalau radar ini dibikin tidak mungkin semuanya Pak dari hulu sampai ke hilir kita semua. Ya. Ada pasti yang sekian persen masih impor. Contohnya adalah di antena. Karena di antena itu sangat-sangat ada complicated lah untuk pesawat, untuk radar Hanut. Karena beda radar Hanut dengan radar sipil Pak. Gitu. Beda. Ini mungkin agak Hanut, tapi bisa dipelajari lah. Tapi paling tidak mulai dari tadi, dari ops cabinnya, dari monitornya, dari prosesornya, dari input output prosesor, komunikasinya itu sudah bisa di sini semua Pak. Saya sudah sampaikan Pak dulu. Kalau kita bisa membuat radar sendiri, itu investasi Pak satu, kemudian pengentasan pengangguran Pak, dan industri kita industri kita meningkat. Gitu. Radar Hanut berapa Pak? Satu. Kenapa ya? Radar Hanut itu satu lengkap, satunya $25 juta. Kalau saya hitung itu kalau kita bikin sendiri Pak, bisa 15-10 juta dolar. Artinya ada penghematan. Kemudian tadi itu penyerapan tenaga kerja. Iya. Itu Pak. Dan yang paling penting kebanggaan nasional juga ya Pak. Nah, itu. Kemandirian Karena kita. apa, ini menyangkut apa Pak? Menyangkut tugas kita di Hanut dengan wilayah yang begitu besar Pak. Sekarang ini radar kita cuma berapa? Radar Hanut kita loh Pak. Macam-macam jenisnya. Cuma ada 20 Pak. Kalau lengkap memang maunya 30. 32 Makanya masih ada 30 itu masing-masing, 20 itu marahnya masing-masing, ada yang dari Inggris, dari Inggris, dari Prancis. Mengintegrasikannya juga. Nah, bergantung gitu. siapa yang beli. Coba Nah, kalau
Saya tambahkan dikit ya, jadi sampai di Pak Adian tadi. Yang sering dijadiin momok juga tentang protokolnya loh. Ya. Kita sudah pernah mengundang, saya nggak usah sebut badannya ya, nggak enak lah ya. Sampai mereka mengatakan, Pak Tompul, jalan aja di sini daripada nunggu yang satu itu yang di sana itu loh. Karena apa kita bicara mengenai protokol? Karena apa kalau saya beli barang A, beri barang B tidak bisa diintegrasikan? Ya kita pada waktu beli protokolnya kita yang nentuin dong. Supaya saya bisa mengembangkan dua barang ini menjadi lebih baik. Kenapa? Kita lihat Israel dia curi MiG 2000 ya dari Prancis. Dia modifikasi jadi kefir. Jadi ATM ya Pak ya, amati, Lebih tiru, modifikasi. Kenapa enggak gitu loh? Tapi katanya orang nih Pak, saya orang sipil nih Pak, nggak ngerti. Katanya lebih enak impor karena ada fee-nya. Oh gitu. Enggak masalah, G2G tadi. Enggak masalah, G2G. Oh iya, maaf. Ini suara-suara orang jalan kan. Yang mana? Vivi apa sih Pak? Ya artinya mindset stakeholders harus dirubah semua. Setuju kan? Sekarang sudah kita Mindset-nya, masuk Pak. revolusi mental loh. Tapi kan belum jalan revolusi mental ini. Ya dimulailah dari yang gampang dikasih komando, siapa itu? Ya itu Pak. Sekarang gini, yang tadi Pak Tompul sampaikan, Pak Hadian, siapa yang harus menyuarakan sekarang ini Pak? Kalau kita kan sekarang sipil semua nih Pak sekarang. Siapa yang harus menyuarakan ini? Kan sudah pernah ada ini Pak. Gedung bulat lah. Gedung bundar. Diamplifikasi kembali gitu loh Pak. Ini mungkin salah satu Kan cara sudah kita dianjurkan. mengamplifikasi kembali. Kan gedung bundar kan sudah mulai ikut Lemhanas. Ini anu Pak ya. Anu itu. Semua bahaya ini. Saya nggak berani berkomentar. Enggak kan? Sensitif. Kita kan ngomong santai, Oh, iya, ditemanin pisang goreng. Iya. Sambil minum Pak. Iya. Ini minumannya apa nih Tetap Mas? harus dari Hagio. Nah, ini kali 9 plus Pak. Jadi sahabat Indonesia, kami bertiga, saya, Pak Dwi dan Pak Adian ini penyintas COVID. Jadi kami bisa bebas begini karena anti imun kita udah kuat Pak ya. Insya Allah. Antibodi kuat. Pak Tompul sudah divaksinasi. Nah, jadi secara prokes kami melakukan itu dan kita sudah cek semuanya aman ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah terakhir negatif. Aman. Apalagi Mas Dwi kan? Saya ini Mas, saya pengen minta tanggapan aja dari Pak Adian maupun Pak Sitompul ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya, Kepala Staf Angkatan Udara ada rencana mau beli pesawat F-15 sama Rafale. Rafale ya. Kita lama nggak pernah dengar pesawat itu, tapi tiba-tiba muncul. Dan beliau bilang tahun depan datang loh, Bang. Memungkinkan nggak, misalnya dikaitkan dengan pengalaman Pak Hadian, pengalaman Pak Sitompul pada saat masih dinas dulu, ada nggak rencana kita mau beli pesawat F-15 itu sama yang pesawat Rafale itu? Kalau zaman saya jujur untuk ke arah sana sih belum ada, tapi pengganti F5 ada banyak choice pada waktu itu Waktu itu, ya. Belum bisa kita tentukan karena melihat kemampuan negara juga. Ya. Skala prioritasnya apa? Terlebih kan kita sekarang kan mengedepankan pendidikan, ya kan? Termasuk sekarang ada COVID, jadi saya jujur kurang tahu kalau itu sekarang ini bagaimananya. Tetapi sesuai dengan pengalaman, kalau itu pesawat baru, kecuali ada negara yang sudah order nggak jadi beli, bisa 1 tahun depan datang. Itu pesawat baru Mas. Pesawat baru. Industri produksi dari? Satu Amerika, ya, Rafale? sama satu dari Prancis itu. Rafale Prancis. Pak Hadian gimana menurut Pak Hadian? Kira-kira Yang ditanyakan ini keyakinan kita datang tahun depan. iya, satu atau rencana itu memang betul adanya atau Sebetulnya mohon maaf kalau tadi Pak Tompul bicara disinggung soal pengganti F5, sebetulnya waktu Pak Putu Dunia Kaso itu sebelum beliau itu sudah ada kajian dan kita diberikan angket. Bintang 2 ke atas ngisi angket bahwa setuju dengan apa saya kita sebut, jenisnya. boleh sebut ya? ya, Terus sudah karena sudah rame, Sukhoi Pak. Iya. Oh, oke. Sukhoi 35, saya ikut tanda tangan waktu pengumuman UNAS, gitu. Dan itu terus dikaji, sampai saya sekjen, dikaji sampai selesai. Sampai selesai di Kemhan, sampai dengan kontrak sudah. masih bertahan di Sukhoi Di 35. Sukhoi 35, Iya. di Sukhoi 35, sampai dengan imbal dagang. Oh iya, Nah, yang beras itu ya dulu, mohon maaf, dulu rencananya kontrak ini efektif di Juli 2018 harusnya. Harusnya. Tapi ada satu masalah dua lah, anggarannya belum ada waktu itu. Kemudian yang satu lagi adalah
proses imbal dagangnya belum selesai di Kementerian Perdagangan waktu itu. Iya. Kemudian saya Januari 2019 pensiun. Kelanjutannya saya terus terang tidak tahu, tapi kemudian tadi sampaikan muncul kita akan beli F-15 dan Rafale yang diharapkan datang tahun depan. Ini bisa ganti yang Sukhoi tadi, Pak? Enggak, saya nggak tahu. Nggak tahu kita kan. Apa ini kontrak lain atau Sukhoi atau ini untuk pengganti F5 Atau Sukhoi baru? tetap jalan, tambahannya yang ini Nah, ya. Tambah Itu bagus Sukhoi. banget kalau ditambahin. Bagus, kalau tambahan itu bagus. Kalau Cuman Sukhoi jalan. cuman permasalahannya udah dari mana Nah, kan itu dia. gitu. Kita kan sebenarnya kan cukup ada kalau memang benar-benar dimanage dengan baik. Oh. Iya, Wah, jadi Irjen ini udah tahu pasti duitnya ada di betul mana. karena nih, sini ya. saya tarik garis ke belakangnya. Pada waktu kita selesai embargo ya, Ya. utusan dari Condoleezza Rice kan datang ke Jakarta, Ya. menawarkan segala macamnya. Sampai suatu saat ada suatu yang menarik diskusi. Mereka menanyakan, kenapa Anda mau beli pesawat dari timur? Nggak ada yang jawab. Saya beranikan diri, mohon maaf Pak, boleh nggak saya ngomong? Boleh. Dia bilang, saya punya duit, saya mau beli apel, kenapa kamu suruh beli orange? Dia bilang gitu. Diem dia. Selalu, Pak. Jadi kesimpulan saya dengan orang Amerika, dia sebenarnya tidak jahat. Kalau kita tahu gaya bahasanya menghadapi mereka bagaimana. Harus berani berargumentasi. Iya, sampai kepada suatu pembicaraan. Oke, gini. Kita punya 40 F-16. Saya akan berikan kepada Indonesia jamin 15 tahun online. Harganya berapa? Muncul harga yang memang tidak terduga ya. Ya. Tidak perlu saya sebutkan di sini. Tetapi dengan kata-kata 15 tahun online. Artinya apa? Engine dia dukung, kalau misalnya pesawat ini hancur lah satu misalnya gitu, dia ganti. Lah saya kan berpikir kan sebagai orang bodoh kan, bagaimana dengan cara pembayarannya saya bilang. Kalau kalian kasih segitu mahalnya, saya bilang boleh nggak saya nego 3 termin, saya bilang gitu kan. Ini omongan orang bodoh. Dia bilang ini dagang sapi atau beli pesawat. Nyicil ya. Oke, teruskan, gon, katanya gitu kan. Saya bilang oke. Mengingat kita pernah diembargo oleh negara Anda, kalau saya langsung beli semahal itu, ternyata Anda embargo, kan sama juga bohong. Ya. Kita bikin 3 termin, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. 5 tahun pertama saya bayar adalah sesuai dengan harga pasaran. Oke. Sisa ada ininya kan, ada sisa harga. 5 tahun. Dibagi 2, 5 tahun kedua baru dibayar setelah 15 tahun. Jamin 40 pesawat online baru dibayar lunas. Make sense dia bilang kayak gitu kan, saya juga heran. Wong Amerika mau juga dibodohin gitu. Pancing. Tapi Iya. skema itu begitu dibawa langsung dimentahkan mengatakan bahwa ini nggak mungkin terlalu mahal. Dari internal kita sendiri. Internal. Iya. Loh, yang sana sudah oke, ini malah di Iya, dia menceritakan. Akhirnya saya bilang juga sama mereka kan, salahnya lo nggak pernah ngajak gue ngomong ke sana, saya bilang gitu. Nggak nyambung ceritanya. Gak mudah, Pak. Gak mudah memang, gak mudah. di Pak Adian pernah jadi sekjen ini persis Pak ya. Dapurnya Pak ya. Iya, sama nggak kasusnya. Saya pernah didatangi oleh Wakil Menteri Pertahanan Amerika, perempuan, bidang persenjataan. Langsung datang ke kantor saya. Pertama dia nanya soal pendidikan lah kan, gimana pendidikan perwira Indonesia di Amerika hasilnya gimana? Ya secara normatif saya jawab bahwa memang berguna lah, tapi kan tidak serta-merta diaplikasikan di sini. Lain Amerika lain sini saya bilang. Ujung-ujungnya dia apa? Nanya ini, Mau beli apa? mau lihat apa? Kenapa kamu beli Sukhoi? Saya bilang loh, saya juga normatif jawabnya. Kenapa kamu gusar? Saya bilang gitu. Saya mau beli, ada duit saya mau beli apapun saya bebas. Saya tidak kemana-mana, kita tidak ngeblok kemana-mana. Iya. Ibarat rumah, saya bilang gitu. Rumah saya tuh gede loh, saya bilang gitu. Rumah saya gede, saya harus punya kamera CCTV, saya harus punya juga senjatanya, saya bilang gitu. Kenapa kamu gusar? Saya bilang gitu. Tidak perlu gusar. Saya tidak akan pernah intervensi invasi ke negara lain, tidak ada. Saya sampai tunjukkan. Penerbang saya F5 itu sudah 1 tahun tidak terbang, saya bilang saya gitu. Iya. Jadi mereka perlu terbang, saya bilang gitu. Dan jangan khawatir, saya bilang kalau saya beli Sukhoi, saya bilang gitu. Belanja kita ke Amerika masih banyak kok. Spare part F16, spare partnya apa C ya, spare partnya Hercules segala macam. C130 banyak. Saya bilang begitu. Ya ujungnya apa?
Karena dia ada tekanan dari kongresnya, katanya bawalah kongres ke sini, saya bilang gitu biar kita jelas. Lobby. Jadi ternyata menteri-menteri di Amerika itu jadi marketing juga ya Pak ya? Iya. Menteri kita begitu juga nggak sih? Itu penjajakan. Iya, harus begitu. Cuman ada bedanya Pak Kandi. Jadi kalau mereka, saya sebagai utusan misalnya dari negara sono, saya diberikan powerful sama dengan kebijakan saya yang saya ini. Polisi negara memiliki penuh. ya, Pak? Yang memerintahkan saya misalnya seorang bintang 4, saya walaupun kolonel, saya punya Otoritasnya wewenang bintang penuh 4, untuk ya. ini gitu loh. Kalau Kalau di kita, kita, kalau di sana? saya lapor dulu Pak ya. Ya susah. Yang nggak Saya putus-putus satu ya, Pak. laporkan dulu gitu. Nggak putus-putus itu. Jadi gitu, saya bilang jangan khawatir, belanja kita ke Amerika masih lebih banyak. Betul. Anggaran Sukhoi berapa sih, saya bilang. Kita sebut aja, emang kita pengen Sukhoi. Sejak Papua itu dunia masih ada mungkin, mudah-mudahan akhirnya Bang ya. Abang mungkin ikut tanda tangan juga mungkin. Saya ikut tanda tangan pembangunan. Ini belum terrealisasi itu ya, yang imbal dagang itu belum. Katanya belum selesai di Kementerian Perdagangan, makanya ini tertunda-tunda. Tertunda-tunda dan akhirnya registernya berubah kan begitu. Nggak tahu desekan dari mana kan gitu. Nah itu tuh. Ya itulah. Ya. Makanya Mas barangkali baru kita harus satu dulu lah gitu loh. Betul. Harus satu dulu, segala sesuatu itu pengen satu dulu, dari sana bisa nggak ininya, dari sini setuju apa nggak, nah gitu, jangan ini nggak setuju, SDM-nya siap, doktrinnya ada, wah jalan. itu yang selalu kita ini banyak yang mau gitu. Bukan apa adanya, ada apanya. Ada apanya gitu. Iya, kayak gitu. Mumet saya Pak. Aduh, enggak. Iya. Tapi kita masih optimis Pak ya. Bagi-bagi mumet. TNI Optimis masih dong. jadi Harus optimis, harus Ya. optimis. Mampu Pak, saya bilang gitu. Mampu. Tadi tuh. Iya. Jadi saya cerita sedikit ya mengenai kekayaan laut yang hilang dulu ya. Iya. Pada waktu saya di Sesko, saya pernah menyampaikan bagaimana kalau dana yang hilang ini, Iya. katakanlah berapa? 300 300 triliun waktu itu. 400 triliun kan? Ya. Saya utang ya, saya bilang tetapi dalam setahun aja. Iya. Saya belikan untuk peralatan untuk menjaga laut saya. Ya. Jadi contohnya gini, ini ada kapal yang pertama mothership ya, tempat mengolah segala macam hasil laut. Kemudian di sini ada 2 tanker, ya kan? Kemudian ada kapal-kapal pencari ikan. Iya. Kemudian ada kapal untuk namanya kompi markasnya, tempat istirahat. Jadi mereka ini operasinya ini ya jangan dari Natuna pergi ke ujung laut Ambon sana, tapi ke sini aja. Dikumpulkan di sini, nanti dari sini sudah diolah jadi pabrikan, jadi sarden. Sarden ya. Kalengan. Nggak sampai 400 triliun kok. Nah, kekuatan yang bagaimana menjaga ini, kita bisa namanya macam-macam. Satelit, kemampuan kapal cepat, dan sebagainya, pesawat terbang. Bisa. 400 triliun itu, waduh, bisa buat macam-macam. Ada nggak, Bu? Abang punya nggak sih orang? Kita kan cuma bicara orang sebagai orang bodoh ya, bicara aja. Secara teori kan, sekolah kan cukup semua peralatan. Ada, cuma belum tahu tempatnya di mana. Ini kecil Mas, kecil. Karena Ada, nggak tahu di saku kiri atau saku kanan. dana Covid aja hampir 1.800 triliun kok. Waduh. Ini membuat kita 2000 triliun anggaran. hampir ya sekarang 1.800 sekian Pak. Dan Bapak nggak boleh nanya loh. Ada undang-undangnya soalnya. Tidak boleh dipertanyakan. Boleh. Masih apa lagi Mas? Sekarang kembali lagi ke laptop. Apa Masalah Kohanunas. Kohanunas tadi gitu loh. Jadi mestinya tidak ada yang perlu ditakutkan lagi untuk merealisir bahwa Kohanunas itu dimanapun adanya, apakah di Bawah jajaran Presiden. TNI AU, apakah ada di Mabes TNI, dalam hal ini di bawah Presiden, sudah sepantasnya lah siapapun yang menjabat di situ diberikan bukan kehormat tapi diberikan tanggung jawab sebagai Oh ya. Marskal Madya kan gitu ya Pak? Mungkin terlalu kecil kalau Marcel Madi. Tapi sebetulnya barangkali juga bukan yang utama kalau Iya, saya. iya. Untuk apa sih kalau pemimpinnya tinggi-tinggi tapi nggak punya apa-apa, mohon maaf, Nah. perannya nggak ada ya, mohon maaf, tumpul juga. Dibilang orang gitu. macan ompong. Iya, tumpul juga. Yang penting alatnya. Jadi alatnya dulu ya. Jangan Karena kalau saya baca di Wikipedia tuh mana dia bilang jadi Kohanunas ke depan itu nanti ada buru sergapnya, wing buru sergap. Ya, Kemudian ada wing rudal. Kemudian ada wing radar. Wing radar. Nah, ini kan kalau ini bisa terpenuhi gitu loh. Kalau radar mungkin sekarang sudah masuklah 80% ya dari target yang sebenarnya misalnya gitu. Tapi booster kita kan belum mencukupi tadi. Belum cukup. Rudal sih no. nol kan begitu.
Nah, ini ya mungkin yang jadi pertimbangan pimpinan TNI barangkali ini, Pak. Ya kan, tapi kan kita bisa bagi sektor yang paling rawan di mana. Jadi ya, skala prioritas, skala prioritas jadi, ya. Kita bikin MLOC, idle, ya MLOC itu minimum level operation capability. Idealnya bagaimana, maksimumnya bagaimana. Kita nggak usah sampai maksimum dulu lah. Ya, minimal. Jadi artinya bagaimana TNI bisa bekerja pada porsinya. Jadi kalau kita bicara sekarang ini minimum essential force itu bicaranya adalah jumlah. Jumlah dengan kapabilitas beda. Hercules bisa siap ada 40, tapi siap terbang cuma 5. Jadi itu tidak 45 itu namanya kan. Nah, ini jadi kita perlu seperti itu pemikirannya. Jadi tidak bisa juga terlalu ideal, tetapi bukan berarti tidak bisa ditempuh. Betul ya Pak Dian ya kira-kira ya. Jadi kita harus satu kata dulu dari melalui FGD lah katanya, focus group discussion. Kita melibatkan lembaga kajian anak bangsa buat itu, Mas. Bisa. Ya, kita kan punya buat lembaga paper kajian yang kita berikan. Lembaga kajian anak bangsa barangkali next kita akan mengadakan FGD seperti ini. Ini yang pasti kan kita memberikan saran dan masukan. Ya, ada on paper kan nanti resultnya kita bisa Sebenarnya kalau nggak salah Wantanas itu salah satu tugasnya memberikan rumusan kebijakan kepada Bapak Presiden. Masih ada ya Pak Wantanas? Wantanas masih ada. Bercanda Pak. Karena dulu saya sering diundang sih. Saya kaget. Nanti tanya berikutnya Lemanas juga kan gitu. Kita ini memang jago kalau mau kaji keren Pak. Banyak Sampai selangit Pak kajiannya Pak. Penuh kajian realisasi yang menjadi PR besar ini. Banyak pengajian juga Pak. Gitu Mas Di. Oke, Mas Rudi. Ini dulu dari Bali Bengong ini. Contoh dulu cabenya ya. Sambil makan saya tak nutup dulu. Pak Dian terima kasih. Mas Dwi terima kasih. Mas Dwi terima kasih. Sobat Indonesia, demikian ini ngobrol dengan para pemikir dari TNI AU. Banyak hal yang diberikan saran oleh beliau-beliau, mudah-mudahan menjadi semacam masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Kami berjanji dengan Mas Dwi akan memfollow up ini dalam bentuk membuat forum discussion group FGD. Mudah-mudahan ada on paper yang bisa kita serahkan kepada pemerintah yang lebih realistis gitu Pak ya. Kajian kita sudah banyak, tinggal realisasi. Yang tadi saya katakan Pak Adian sama Pak Tompol, yang penting itu political will dari negara. Itu yang paling penting, karena TNI itu kan alat negara. Jadi mau dikemanakan TNI tergantung politik negara ya Pak ya. Ya oke. Baik sahabat Indonesia, ini ada beberapa cerita yang akan kami bicarakan secara konfidensial, jadi saya tutup dulu. Terima kasih Pak Tomo sekali lagi, Pak Ade terima kasih, Pak Dwi terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam acara Indonesia Maju berikutnya.